kemarin diributkan oleh Aimat namanya ya, dari Banten. Aimat itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Menurut kami, tak sepantasnya memberikan komentar negatif kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Beliau sendiri catatannya itu adalah sangat negatif, tak sebanding dengan kealiman, keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Bahkan beliau sendiri, Habib Said Aqil Al-Munawwar, dia pernah menggelapkan dana umat ratusan miliar, dana abadi umat. BPIH juga digelapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita mencoba menyimak video dari Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Munawwar berikut ini. Yang kemarin diributkan oleh Aimat namanya ya, dari Banten. Aimat itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Sahabat muslim dimanapun berada, di kalangan para habaib yang saya tahu, yang saya kagumi dari sisi keilmuan, itu adalah beliau Al-Habib Said Aqil Munawwar. Sayang seribu sayang, di dalam menanggapi tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait nasab, beliau justru berperilaku negatif, yaitu dengan mengatakan Imaduddin, Imad itu tiang, tapi tiangnya sudah roboh, yang termasuk memberikan tanggapan pelecehan terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sungguh suatu tindakan bagi seorang yang sangat alim alamah di kalangan habaib. Belum ada yang setinggi beliau ilmunya dari sisi kejuruan ataupun sisi ilmu keagamaan. Beliau sangat luar biasa. Tapi di sini membuat beliau menjadi terbuka siapa beliau sebenarnya. Harusnya sama-sama ahli ilmu, tidak boleh saling merendahkan. Karena apa? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat tesis itu adalah demi suatu kebenaran, sudah berdasarkan kitab-kitab dan berdasarkan kajian-kajian, termasuk kajian ilmiah tes DNA. Sekelas Profesor Dr. Habib Said Aqil Munawwar tidak memahami tes DNA, sekali lagi sekelas Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Munawwar tidak memahami tes DNA, ini sudah keluar dari akal sehat, tidak masuk akal lah. Pasti beliau paham. Keilmuan beliau ini sangat tinggi, tentunya menyikapi terkait masalah tes DNA itu harusnya didasari dengan kajian sebuah ilmu. Kalau ramba alawi ini tidak masuk di dalam hasil tes DNA, tidak masuk terhadap hablul grup Rasulullah atau keluarga Nabi, yaitu J atau J1,
tapi melainkan masuk di haplogrup Yahudi yaitu G. Di sinilah yang perlu dijawab secara logika ilmiah, kajian ilmu untuk sekelas beliau kalau menurut saya. Demikian pula kajian sejarah dan juga kajian kitab nasab. Harusnya sekelas beliau memberikan tanggapan dengan sebuah ilmu. Sekali lagi, beliau termasuk kalangan habaib yang alim alama yang saya belum melihat tandingannya. Tapi sayang, penampilan kali ini beliau di luar dugaan, tanpa ada dasar dari sebuah keilmuan, melainkan hanya melemparkan penghinaan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, dan yang disayangkan untuk yang kedua kalinya, ternyata mohon maaf yang sebesar-besarnya, di video-video berikut ini beliau ternyata pernah tersandung kasus, yaitu penyelewengan dana haji. Kita mencoba video berikut ini. Bahkan beliau sendiri, Habib Said Aqil Al-Munawwar, dia pernah menggelapkan dana umat, ratusan miliar dana abadi umat. BPIH juga digelapkan. Beliau ternyata pernah terkandung kasus saat menjabat Menteri Agama periode 2002-2004, yang mana beliau menyelewengkan dana haji sampai masuk ke dalam penjara. Ini sungguh sangat disayangkan juga. Kalau beliau pernah terkandung kasus sebesar ini kasus besar. Kalau logika akal sehat, harusnya tidak ada ampunan, apalagi bagi seorang habib alamah lagi yang sangat alim, tapi tersandung korupsi sampai dimasukkan ke dalam penjara. Ini menunjukkan bahwa keilmuan beliau tak sepadan dengan perbuatan beliau, sehingga mengantarkan beliau pernah masuk ke dalam penjara karena kasus penyelewengan dana haji atau sejenis korupsi. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita mau merangkai-rangkai, ternyata kealiman itu tidak hanya harus dilihat dengan mata dan didengar oleh telinga kita. Faktanya, keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Jangankan orang-orang seperti saya, Gus Ba'a yang sudah ahlinya ahli, itu saja ketar-ketir bersama beliau dalam pembahasan sebuah ilmu. Tapi sayang, di balik kealiman beliau itulah tadi ada dua ciri yang tidak bagus. Yang pertama, yaitu menghina Kiai Haji Imaduddin Usman atas tesis beliau. Imad namanya ya, dari Banten. Imad. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Dan yang kedua, ternyata beliau pernah tersandung kasus korupsi penyelewengan dana haji umat pada tahun 2002-2004 sampai masuk penjara. Prof. Said Aqil Husin Al-Munawwar, seorang habib berasal dari Sumatera Selatan, Palembang, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada era Presiden Mega tahun 2002 sampai 2004 yang lalu. Bila demikian, menurut kami
tak sepantasnya memberikan komentar negatif kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Beliau sendiri catatannya itu adalah sangat negatif, tak sebanding dengan kealiman, keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga di lain hari yang mulia Profesor Dr. Said Akil Munawar Al-Habib bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sekali lagi, semoga yang mulia Profesor Dr. Said Akil Munawar Al-Habib yang alim alama bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mulai dari kajian kitab nasab. Sebab kajian beliau poin pertama terkait kitab nasab di abad ke-4 sampai 9, Ahmad bin Isa ini anaknya cuma 3, tidak ada nama Ubed dari keturunan Habaib, tidak ada. Baru di abad ke-10 ini ada nama Ubed. Lantas kemana selama 5 abad lebih kok Ubed tidak tertulis di kitab abad ke-4 sampai ke-9? Kemana? Inilah yang dijawab dengan sebuah data. Bagi beliau ini tidak sulit, ini kan cuma masalah data. Kalau bisa menjawab dengan kitab yang muktabar, aman sudah. Itu berarti gentle, ahli, alim, alam. Gentle ya, tidak munafik. Pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah, wa amma Ahmadu al-Abah wa aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Yang kedua, kajian sejarah yang masih belum jelas, bahwa Gus Rumel yang sudah ahli di dalam membela Ba'alawi ini sepakat Ahmad bin Isa tidak punya gelar Al-Muhajir, yang artinya tidak pernah hijrah ke Yaman. Berarti makam beliau yang ada di Yaman, Hadramaut, ya pasti palsu kalau itu sudah clear. Yang ketiga, kajian ilmiah tes DNA. Kalau kita atau siapapun dari kalangan orang-orang yang berpendidikan minimal itu kalau ada gelar S1, S2, profesor, doktor, tidak bisa mencerna hebatnya keilmuan tes DNA, bahkan memungkiri, sungguh disayangkan sekolahnya. Berarti dia keliru di dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah atau belajar di tempat kuliahnya. Orang berpendidikan tak pantas untuk menghindari tes DNA, artinya menyanggah bahwa tes DNA itu tidak boleh ataupun tidak perlu. Tes DNA itu adalah ilmiah yang luar biasa. Bahkan secara internasional, tes DNA itu adalah ilmu pengetahuan genetik yang dipergunakan semua kalangan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sahabat muslim dimanapun berada, tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjadi pedoman kuat bahwa Ba'alawi Habaib Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Tapi perlu diingat siapapun, kalau ada yang berhasil menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani minimal di 3 poin. Yang satu,
Poin ke-1 yaitu kajian kitab nasab. Coba tunjukkan di kitab nasab abad ke-4 sampai 9 yang menyebut anak dari Ahmad bin Isa itu ada nama Ubaidillah. Tunjukkan dulu kitab Mu'tabar di abad ke-4 sampai 9. Ini yang menjadi poin dari tesis Ki Haji Iman. Yang kedua, kajian sejarah tentang Ahmad bin Isa minimal yang punya gelar Al-Muhajir, yang jadi pedoman dari klan Ba'alawi bahwa mereka hijrah ke Yaman dan makamnya di sana sudah sangat luar biasa. Itu harus dijawab. Dan yang ketiga, kajian tes DNA yang mana klan Ba'alawi ini haplogrupnya G Yahudi, mustahil ini menjadi keturunan Rasulullah, yang haplogrupnya yaitu J atau J1. Maka ini harus dijawab dulu. Dijawab. Nah, bila ada yang menjawab dan bisa diterima secara logika akal sehat, barulah siapapun yang tahu kalau memang ada yang menjawab tesis Kiai Haji Imad dengan benar, wajib kalau Kiai Imad ini memang salah tesisnya, wajib mengakui kalau Habaib itu adalah keturunan Rasulullah. Jika tidak, maka tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman menjadi pegangan kuat bahwa Habaib klan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah dan haram hukumnya dengan hujah dalil tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah berdasarkan beberapa kitab nasab, berdasarkan kajian sejarah, berdasarkan kajian ilmiah tes DNA, lantas masih mempercayai Habaib itu keturunan Nabi, hukumnya adalah haram. Hati-hatilah, karena kalian akan bertanggung jawab di akhirat dengan menasabkan seseorang kepada Rasulullah padahal bukan nasabnya. Sekali lagi, dengan tesis Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia bukan keturunan Rasulullah, bahkan mustahil, kalau masih mempercayai berarti harus bertanggung jawab di akhirat karena telah menasabkan seseorang kepada Rasulullah padahal bukan nasabnya. Ini kejahatan besar dunia akhirat. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua dilindungi dan diberikan petunjuk oleh Allah menuju kepada jalan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.